Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang surprises, kejutan-kejutan, hal indah yang terjadi di bulan ini. Ini adalah General Reading, jadi untuk kolektif ya, untuk banyak orang. Kalau misal kamu lebih suka pick a card, aku udah buat pick a cardnya kemarin. Jadi kamu tinggal cek aja koleksi video aku di yang kemarin ada pick a card untuk bulan ini. Aku buat sekarang bulan Mei. Jadi ini apa yang akan terjadi dalam hidupmu di bulan Mei, kita bakalan lihat nanti ya secara detail. Nanti kalau misal aku sebutin soal zodiak, cek summarism, Venus dan Vedic rising, dan zodiak itu cuma sebagai penanda. Jadi kalau misal aku nggak sebutin zodiakmu, bukan berarti bukan untuk kamu, karena elemen yang terbesar yang bulan ini kelihatan adalah zodiak yang aku sebutkan. Oke, jadi bisa zodiak kamu atau zodiak orang-orang sekitar kamu. Jadi kita bakal langsung cek aja. So what will happen? There's red continue. What will happen? Pertama untuk kalian yang feminine, kemungkinan di bulan Mei ini bakalan ada sosok maskulin yang sangat dominan. Ini bisa saja sosok bapak dalam hidup kamu atau sosok seseorang yang cukup bisa berpengaruh gitu untuk kalian yang feminin. Cuman kalau untuk kalian yang maskulin, kalau yang aku lihat ini ngomongin soal karir, bisnis, usaha, ini cukup bisa nge-push kamu jadi sosok orang yang bertanggung jawab, atau nge-push kamu menjadi sosok orang yang harus bisa mengatur keadaan gitu. Jadi kalau yang aku lihat di sini, karena kalau kamu lihat di sini belakangnya itu batu, dia duduk di singgasana, terus di depannya itu ada scroll rasi bintang. Jadi sebenarnya semesta, alam ini mendukung planning kamu. Namun kamu harus punya kekuatan di mental, fisik, jiwa, dan raga untuk bisa bertahan gitu. Jadi kalau aku lihat kamu akan tetap bertahan, semesta di belakang kamu terus gitu. Cuman dari dirimu harus juga nunjukin gitu. Itu yang cukup dominan di bulan ini ya. Kita lihat lagi what will happen in your life this month. I need to more. Oke, kalau aku lihat security soal keamanan, soal finansial. Jadi kalau yang aku lihat di sini cukup juga dominan. Jadi makanya yang tadi aku bilang, kemungkinan juga untuk kalian punya bisnis atau punya karir sendiri, atau bahkan lagi fokus ke karir, ini ada keadaan materi yang cukup bisa dibilang stabil karena kamu mampu untuk bekerja sama spirit guide kamu, sama higher self kamu, atau bahkan sama orang-orang sekitar. Cuman ada godaan. Jadi sometimes saat kita mau maju ke depan atau kita mau menanjak gitulah di kehidupan, pasti ada aja ujian-ujiannya. Ini lebih seperti ujian yang nikmat kalau aku lihat, bukan ujian yang gak ada masalah, tapi ujian yang menggoda gitu. Sama kayak orang yang punya kedudukan bagus, pasti ada godaannya gitu. Contoh seperti ini. Saat orang punya power, godaannya itu ditambahkan powernya, ditambahkan kekuatannya. Kamu ditambahkan kekuatannya, apakah kamu mampu untuk rendah hati, mampu untuk bijaksana dengan kekuatan dan power kamu, atau kamu malah melakukan hal yang semena-mena? Itu kan jadinya sebuah ujian ya, karena ditambahin nih gitu, kekuatannya dan materinya ditambahin. Nah, keadaannya tuh seperti ini. Dari energi The Devil sendiri, kemungkinan juga untuk kalian yang mungkin condong ke arah romansa, ini godaannya lebih seperti kehadiran orang lain atau kehadiran energi-energi yang hanya memuaskan nafsu saja gitu. Kamu kalau misalnya pengen punya hubungan yang ke arah komitmen, jangan hanya memenuhi nafsu gitu. Jadi harus punya batasan, harus punya kekuatan di situ. Sama siapapun yang berhubungan sama kamu nantinya gitu. Jadi kalau aku lihat, aku bakalan runtunin dulu dari biar rapih ke arah finansial dulu di bulan ini. Ada sebuah kekuatan karena ada kestabilan di finansial. Jadi rezeki itu kadang-kadang datangnya juga out of nowhere, tiba-tiba gitu. Dan kalau aku lihat kedudukan di karir pun kamu akan sangat dihargai lah di situ.
yang kulihat kamu mampu untuk bekerja sama atau ada sebuah project di project-project baru lah gitu sama sekitaran kamu untuk masalah karir. Jadi perkembangan karir kamu bisa belajar dari orang lain, belajar dari guru, atau bahkan belajar sama sesama gitu, bekerja sama sekitaran. Dan yang aku lihat kalau misalnya dari energi the page of one sama Three of Pentacles sendiri, ini ngomongin soal belajar ya. Jadi saran dari aku, tambahin ilmu walaupun kamu udah kedudukannya bagus. Walaupun udah posisinya tinggi gitu, jangan sampai lupa diri, jangan lupa untuk tetap merunduk sama kayak ilmu padi, cuman tambahin ilmunya gitu. Karena saat kamu nambahin ilmu, peluang untuk kamu mendapatkan kepuasan soal finansial atau karir akan datang lebih-lebih lagi gitu. Belajar juga untuk bijak dalam pengeluaran ya, karena kalau aku lihat dari energi The Four of Pentacles sendiri, ini keadaan gini, bijak tuh bukan hanya kayak saving money, bukan hanya kayak nabung aja, tapi kadang-kadang kamu udah kerja keras, kamu nabung, tapi kamu nggak memanjakan diri sendiri, kamu malah memforsir diri sendiri terus gitu untuk nabung terus gitu. Akhirnya kamu pun kayak pelit sama diri sendiri tanpa kamu sadari. So jangan pelit sama diri sendiri. At some point kita harus mampu untuk nikmatin sesuatu yang sudah kita usahakan gitu. Itu salah satu cara untuk nunjukin kalau you love yourself juga gitu. Tapi tetap harus sesuai sama batasannya, sesuai sama kemampuan diri. Karena kalau aku lihat punya kemampuan itu, aku bakalan sedikit pindah ke arah percintaan. Beberapa dari kalian akan dealing sama sosok orang yang mungkin datangnya dari dunia pertemanan. Mungkin di sini juga ada perbedaan usia. Friendship turning into love, pertemanan terus agak menjurus ke percintaan, itu juga ada aku lihat. Dan dari energi The Devil sendiri, ini kalau aku lihat, jika memang ada seseorang dalam hidupmu sekarang, memang fokus kalian berbeda gitu. Jadi saran aku tidak dipaksakan. Contoh misalnya kamu pengen banget punya komitmen, sementara kamu punya sosok pasangan atau gebetan yang fokusnya ke karir. Kamu nggak bisa memaksa dia untuk mempunyai fokus yang sama dirimu, karena kebutuhan beda gitu. Jadi harus dihargai di situ agar tidak masuk ke dalam lingkungan yang toxic. Jadi harus mampu punya batasan yang sehat juga gitu. Entah itu batasan untuk diri kamu atau kamu memberikan dia batasan juga gitu. Nah, di sini yang aku lihat tuh sebenarnya banyak banget nanti celestial event atau energi-energi alam yang akhirnya ngebuat diri kamu lebih sadar lagi untuk tujuan hidup. Let's say mungkin ini kayak konsep spiritual awakening, tapi mungkin akan sedikit disentil karena ada sebuah event-event di semesta gitu. Dan itu akan sangat signifikan di bulan ini. The bottom of the deck ada the Five of Wands. Surviving sama prinsip dan moral. Jangan sampai kamu merelakan moral kamu untuk hal-hal yang palsu, hal-hal yang cuma kepuasan sesaat aja gitu. Desire atau passion yang hanya dipenuhi cuma kayak 1-2 detik atau cuma sesaat aja. Jangan sampai kamu relakan untuk sesuatu yang kamu bangun dari dulu, yang keluarga kamu tanamin dari dulu. Okay? Prinsip punya kuat boleh, tapi jangan sampai juga kita itu jadi berkonflik sama sekitaran yang tidak sesuai sama prinsip kita. Kita nggak boleh ngatur orang lain, gitu. Okay? Kita bakalan lihat ke sini. Solitude, luangin waktu buat bangun sebuah kedamaian jiwa ya. Solitude itu harus punya. Jadi kamu akan sangat selamat di dunia ini kalau kamu mampu untuk istirahat. Istirahat tuh bukan cuma badan diistirahatin, tapi mental juga. Pernah nggak sih kayak ya udah lagi istirahat terus nggak ada overthinking berlebihan? Itu adalah sesuatu yang langka ternyata saat ini. Jadi jarang banget ternyata. Teman-teman aku, klien-klien aku tuh kebanyakan ngeluhnya kayak gitu.
kayak lagi diam-diam atau lagi pengen istirahat, selalu aja overthinking. Coba cari celahnya atau usahakan agar saat kamu istirahat beneran istirahat. Gak ada overthinking berlebih, mikirin tentang masa lalu atau mikirin tentang masa depan. Bener-bener rest gitu. Finding solitude di situ. Dan purity. Purity itu kamu dikasih kesempatan sama semesta, dibersihkan lah gitu. Karma-karma buruknya dihempaskan. Jangan sampai ngebuat situasi yang sama. Karena yang tadi aku bilang, the devil itu kadang-kadang datangnya itu sebagai ujian, atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak healthy, lifestyle yang tidak healthy gitu, itu jadi godaan. Let's say kayak gini deh. Contoh misalnya, kamu itu dilarang untuk makan karbo dan manis-manis terlalu banyak, contohnya, karena itu akan sangat merusak organ kamu gitu. Udah dikasih tahu contohnya sama dokter. Yang namanya karbo dan manis-manis tuh enak banget kan, kayak roti, terus juga ice cream itu enak banget. Cuman kamu harus stop itu gitu. Kamu udah usaha dari kemarin untuk stop itu, akhirnya kamu ngedetox tubuh kamu dari karbo dan dari gula. Terus at some point ada momen dimana kamu akan sangat tergoda gitu. Nah, tergantung keputusan kamu sendiri. Jika kamu tergoda, ya kamu harus bolak lagi dari awal gitu. Detoxnya dari awal lagi, start dari zero lagi gitu. Sementara ada orang yang kuat, nggak bisa nih, aku harus ngelawan ini walaupun ini nikmat, walaupun ini enak gitu. Nah, ini sama diaplikasikannya soal love life, sama diaplikasikannya sama hubungan di pekerjaan atau bahkan di finansial gitu. Oke? Aku bakalan lihat lagi what will happen in May. The Three of Cups. Jadi ini banyak banget yang the devil. Banyak banget yang pesannya ini lebih seperti coba deketin diri kamu ke teman-teman gitu. Hangout sama teman-teman, atau mungkin kamu udah lama nggak ketemu teman-teman kamu gitu. Coba hangout sama mereka. Kemungkinan kamu akan dapat message di situ. Also di sini bikin planning untuk bulan ini, karena saat kamu making planning buat bulan ini, kamu disiplinkan untuk ke bulan-bulan berikutnya, kemungkinan kamu akan fulfilling atau memenuhi apa yang kamu pengen banget di sampai akhir tahun gitu. Karena ini waktunya kamu buat bener-bener fokusin buat nge-shape atau ngebentuk diri kamu menjadi sosok orang yang sangat-sangat disiplin gitu. The devil, balik lagi ketemu. Ini ngomongin soal desire, ngomongin soal nafsu sih sebenarnya. Aku selalu bilang, manusia itu boleh punya nafsu, boleh punya desire, boleh punya ambisi, but jangan sampai kita yang dikontrol sama hal itu. Because yang namanya desire itu feeling. Desire itu bukan manusianya sendiri. Dalam arti manusianya adalah dirimu sendiri dengan segala kompleks tentang diri kamu. Tapi yang namanya feelings, it's come and go. Itu datang dan pergi. And then desire atau nafsu, kalau kita tidak buat batasannya, itu bottomless pit loh. Itu kayak lautan yang gak ada dasarnya loh gitu. Sama aja kayak kamu mau menuhin lautan, gak akan penuh-penuh. Jadi gak akan pernah puas. Nanti sampai-sampai kamu losing yourself. Contoh orang-orang yang losing dirinya sendiri atau kehilangan jati dirinya sendiri adalah sosok orang yang bingung kalau ditanya siapa, nggak tahu jawabannya apa gitu. Kalau ditanya mau ngapain, mau apa, nggak tahu jawabannya apa gitu. Jadi ya dia punya banyak kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan pun datangnya juga karena ilusi yang dibuat. Itu salah satu contohnya. Makanya saat dikasih clean slate atau dikasih lembaran baru gitu, lembaran kertas putih, usahakan untuk memulai hidup dengan lebih sehat lagi gitu, untuk pilihan-pilihan hidup. Also, kayak gini deh, kayak nafsu di percintaan. You really want someone so bad, kayak kamu pengen banget sosok orang ini nih gitu. You already know kalau kamu terfokus sama orang ini, kamu bakalan hurting banget gitu. But you just hurt. Kamu lebih milih untuk sakit. Kamu gak akan dapet
nikmatnya juga gitu, nikmatnya cuma saat-saat, endingnya tetap bakalan sakit lagi gitu. It's something that you choose, itu sesuatu yang kamu pilih. So kita tuh manusia punya hak, punya kemampuan untuk memilih. Tuhan pun memberikan jalan. Kalau kita terus milihnya ke jurang, kita akan tetap jatuh ke jurang gitu. Nggak akan, nobody going to save you. Nggak akan ada orang-orang yang akan nyelamatin kamu juga gitu. Yang mampu untuk nyelamatin adalah kita dan pilihan kita sendiri gitu. Dan ada energi yang aku lihat sebenarnya gini, ini ngomong soal tanggung jawab sebenarnya. Life is all about balance. Yang tadi aku bilang, manusia tetap harus punya desire dan harus punya nafsu di kehidupan, tapi kita harus juga balance untuk hal-hal lain dalam kehidupan. Jangan sampai kita terbebani sama ekspektasi sosial, ekspektasi orang lain, atau ekspektasi orang-orang yang kamu lihat di sosial media. Kalau it's not you, ya berarti bukan untuk kamu gitu. Kamu ngerasa nih kayak misalnya di sosial media orang-orang gini gitu. Saat kamu mencoba dan berusaha, terus kamu gak ngerasa nyaman, rasanya malah semakin cemas berlebihan. Well, it doesn't meant for you berarti. Itu bukan untuk kamu berarti. Your body, badanmu itu menunjukkan sesuatu, ngasih sinyal. Jadi dengerin. Kalau misalnya badan kamu pun kamu gak dengerin, ya akan terus-terusan ngerasa lost gitu. So di bulan Mei yang aku lihat tadi ada tanggung jawab yang berlebihan, kasih tanggung jawab. Cuman jangan sampai kamu memikul sesuatu yang melebihi dari tanggung jawab dirimu sendiri. And then di sini ada momen-momen di mana kamu really interest into something, kayak kamu penasaran akan sesuatu hal yang sangat-sangat ada, atau kemungkinan ada seseorang yang sangat penasaran sama kamu gitu. Also in love life yang aku lihat ada sebuah pertemuan yang landasannya mungkin ke arah nafsu di sini. Jadi kamu tetap bisa controlling kok. Kamu bisa tetap mampu untuk buat batasan yang sehat gitu. Jadi jangan sampai kamu terlena hanya sesuatu yang sesaat aja. Aku bakalan lihat loneliness, berdamai sama kesepian dirimu sendiri. Cuman ini kemungkinannya dua. There's someone in your family yang ngerasa lonely, mungkin kamu harus lebih fokusin. Ada di keluarga kamu yang ngerasa kesepian sendiri, coba difokusin sejenak gitu. Coba dikontemplasikan. Lebih care lagi nanya kabar atau nanya hal-hal sepele gitu. Atau obrolan receh, nggak masalah, nggak perlu deep talk. Jadi obrolan receh itu mungkin juga akan saving someone gitu, juga akan membantu seseorang, bisa dalam keluarga atau pertemanan di sini. Also, if you feel lonely, kita tanggung jawabnya adalah bisa berdamai sama kesepian diri kita sendiri, tapi jangan sampai kita mematok kebahagiaan atau keceriaan dalam hidup kita berdasarkan apa yang kita lihat di orang lain gitu. Itu beda banget gitu. Kita harus bentuk itu sendiri. Ada kemungkinan di pertengahan sampai di akhir ada sailing di sini, ada boat. Ini sailingnya atau perjalanannya atau liburannya kemungkinan bukan hanya liburan keluar ya, atau liburan untuk cari hahi, tapi juga bisa balik lagi ke rumah. Jadi depending untuk kalian yang mungkin udah merantau gitu, ini ada kesempatan untuk pulang ke rumah. Atau kalian yang dari kemarin di rumah, ini kesempatan untuk keluar gitu, keluar dari cangkangmu. So aku bakalan lihat lagi. Apa yang bisa ngebantu kamu di bulan ini? Create art. Luapkan apa yang kamu rasakan, emosi-emosi kamu lewat seni, meditasi, itu bisa sangat akan ngebantu di bulan ini.
So the outcome of the situation ada sebuah perayaan nanti, kemungkinan di akhir bulan atau di pertengahan atau akhir bulan. Another selling, ini kemungkinan akan ada momen liburan. Di momen liburan tersebut mungkin ada sesuatu yang akan terjadi, dan ini mungkin seperti kayak pertemuan dengan seseorang atau bahkan menginspirasi diri kamu lah gitu. Simbol-simbol yang aku lihat yang mungkin kamu bakalan ngeh banget ya di bulan ini atau bakalan noticing, kamu bisa ngelihat stars, rasi bintang, teropong, binocular, terus crystal, painting, boat, ship, roses, bunga warna kuning, terus juga something sweet kayak dessert, cake or ice cream, and yes, bouquet of flower gitu. Itu kemungkinan bakalan jadi simbol-simbol yang signifikan. And also kemungkinan di sini you can be dealing with Capricorn, Cancer, Aries, Leo, ada Earth sign Taurus, and Virgo gitu. So kedepannya, balik lagi, ini secara recap yang akan terjadi di bulan ini, kemungkinan ada momen kamu liburan, momen sailing, kedudukan yang baik soal finansial, situasi finansial. Jadi kamu mampu sebenarnya buat memanjakan diri sendiri. Lalu di sini juga ada yang datang ke kamu atau kamu yang datang ke dia, atau bahkan kamu pulang ke rumah atau kamu keluar dari rumah sejenak untuk liburan gitu. Lalu di sini ada good news, ada kabar baik, mungkin ada sebuah email yang kamu tunggu atau ada pesan yang kamu tunggu selama ini bakalan datang. Selebrasi, dirayakan sama teman-teman, having fun with friends. Ini ada sebuah good fortune, keberuntungan gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa book post finding, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe, lupa share. Kalau mau dibuatkan secara deep reading dengan tema yang seperti ini, yang 1 bulan ke depan atau di dalam 1 bulan ini ada apa, kamu tinggal chat aja. So, this is your reading. Bye!